Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Kurang semangat semuanya, shalom. Semuanya marah-marah, mencak-mencak itu. Jadi samanya di mana nih? Coba samanya di mana? Yaitu bahwasannya baik itu YHWH maupun ALLH itu adalah zat yang sama, zat yang satu yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Gitu. Tuh. Nih ya. Di Keluaran 4:22 Israel ialah anakku, anak sulungku. Nah, kalau SWT pernah nggak nyebut Muslim itu anak sulungnya? Enggak. Berarti beda dong. Enggak benar. Lah kok maksa? Kok mau kayak maksa gitu? gimana? Maksudnya, gini, kamu tuh Bani Israel bukan? Saya Israel secara rohani. Ya, Israel secara rohani kan, berarti kamu bukan Bani Israel kan? Kenapa nyetir-nyetir Tuhannya Secara orang rohani Yahudi? Israel dong. Nah, iya, tapi kenapa kamu nyetir-nyetir Tuhannya orang Yahudi? Ya, harus disama-samakan kayak gitu sama Tuhannya Maka orang itu samanya di Islam. mana? Samanya di mana? Samanya di Ya, mana? dia itu sebagai sesembahan yang esa, sesembahannya esa satu pribadi, satu zat. Sesembahannya Abraham. Masa satu pribadi? Iya. Ya, kalau kamu menyatakan bahwa itu tiga pribadi, ya udah berarti itu jelas beda. Jangan ngarep-ngarep kalau bakalan sama. Coba buka. Iya, Ayub jadi 33. itu hanya. Jadi itu hanya. Ini saya pakai keyakinan orang Judaism sendiri yang tidak saya setir, tidak saya suruh-suruh, tidak saya sama-samakan, dia sendiri menyatakan, bukan saya. Bukan saya, itu tanpa effort dari saya sama sekali. Saya malah ya tahunya belum lama. Jadi ya udah, itu kan isi pikiran dia. Kenapa orang Kristen mau menyetir-nyetir isi pikiran orang lain? Kenapa nggak jadi stoik gitu loh? Kan dia nggak ngasih makan orang Yahudi kan? Orang Yahudi cari makan sendiri, beli nasi sendiri. Kenapa tuh? Apa kitabnya sudah diminta, Tuhannya juga mau disetir-setir. Itu terserah mereka mau bilang Tuhannya mau sama dengan siapa, ya kamu nggak punya hak. Apalagi nyetir-nyetir dengan kriteria seperti itu. Kamu kan orang Kristen. Kan tadi kan katanya sama nih. Tadi katanya sama, benar nggak? Yang di dalam kendalimu itu cuma Tuhanmu sendiri. Kalau kamu mau nyamakan dengan yang mana gitu ya monggo. Itu loh. Oh, katanya tadi sama. Nah, saya sudah jelaskan bahwa kesamaannya itu ada esensi yang sama yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Satu pribadi, satu zat. Silakan kamu tanya, kamu masuk ke sana, silakan kamu tanya. Saya juga masih nyimak di ini, masih nyimak di YouTube-nya Bang Ji. Kamu tanya ke sana doang, bro. Ya. Supaya enak diskusinya mungkin cari posisi yang enak dong. Ini posisinya? Iya, posisinya dicari dulu yang enak. Jangan sampai tumpah ya. Kalau tumpah Ya, nanti soalnya suara dari samping itu cukup menggelegar juga. Iya. Ini saya masih sama anak-anak ini mau tidur kan, anak-anak terus mau gabung ini. Masalahnya suara dari samping itu cukup mengganggu konsentrasi juga. Wah, dari samping mana? Ya itu anak-anak. Anak-anak itu. Iya. Oh iya. Ya udah makanya ini dulu dimantapkan dulu. Sekarang dipaksa dulu itu Bang Billy itu kalian harus paksa dia ditodong kah atau dikasih iming-iming duit kah, bilang bahwa Tuhannya orang Bani Israel itu berbeda dengan Tuhannya orang Islam. Silakan kamu todong gitu dulu. Setelah itu baru kamu cari. Billy kan tidak. Jadi kamu tuh nggak bisa. Kamu bisa dengarin nggak orang ngomong? Bisa dengarin nggak orang ngomong? Bisa silakan. Kalau bisa dengar orang ngomong harus ada remnya. Ya. Ada rem, ada kopling. Kalau nggak nanti direm orang kan gak enak. Wah enak, saya sih biasa, saya tuh direm, di kick itu bukan masalah.
Bukan itu Seseorang intinya. stoik, saya nggak Aduh, ngatur-ngatur siapa. nah itu dia kan. Jadi gini, jadi gi- jadi gini, Gimana? Kristen itu tidak berpedoman kepada Billy. Karena Billy manusia hidup di abad 21, 22. Sedangkan kekristenan itu berpedoman kepada Yesus dan kepada Rasul yang hidup di abad pertama. Dan mereka itu orang-orang Yahudi di zaman itu. Itu pedomannya. Nah, udah apalagi? Caranya gimana kamu berpedoman kepada Yesus Kristus padahal kamu hidup di zaman sekarang? Kan tertulis di dalam Alkitab. Ada tertulis bahwasanya Tuhannya Yahudi bukan Tuhannya orang Islam. Tertulis seperti itu. Sekarang kamu buktikan. Yang pertama, mengapa kisah-kisah yang dituliskan di dalam kitab Yahudi berbeda dengan kisah yang tertulis di dalam Quran? Mungkinkah Allah yang sama, yang satu, memberikan pewahyuan yang berbeda? Nah, itu berarti kamu udah pakai logika kamu sekarang. Kamu sekarang, Protestan bukan? Kamu Protestan bukan? Kamu kalau ditanya jawab. Bukannya bertanya. Itu namanya. Kau jawab dulu. Kalau misalkan kamu orang zaman sekarang bilang ikuti Yesus cuma dengan membaca kitab. Kamu kalau ditanya jawab. Kok marah? Ya marahlah kau goblok kayak gitu. Santai bang. Bukan masalah santai. Kamu kalau ditanya jawab. Tunjukkan agama kasih. Loh. Tunjukkan agama yang sempurna bisa menjawab. Jangan hanya bilang sempurna klaim. Gak bisa jawab. Tunjukkan agama kasih. Santai aja. Saya jawab. Tapi saya harus tahu dulu. Saya pernah. Enggak, kau jawab dulu. Kenapa kisah-kisah di dalam kitab orang Yahudi berbeda sekali dengan kisah di dalam kitabmu? Oh gitu. Oke, contoh. Orang Yahudi, Allahnya pernah berteopani. Allahmu pernah enggak berteopani? Nah, kamu tanya lah sama orang Yahudi. Pernah nggak dia berteopani? Pernah. Pernah. Itu kan dari mulut kamu. Kamu maunya gitu. Tadi sekarang kamu todong. Nanya sama Rabinik. Aku boleh tanya enggak? Culun. Udah, Domba. Mainkan logika sama dia. Sekarang kamu todong dulu orang Yahudi supaya bilang kalau ini kok Yahudi. Barnabas. Gitu. Musa itu bertemu dengan siapa? Siapa? Nabi Musa. Nabi Musa tidak bertemu. Nabi Musa cuma mendengar suara. Rupanya tidak bertemu. Rupanya tidak dilihat. Tapi Allah mengenalkan dirinya ya. Lewat suara. Lalu yang pohon terbakar itu apa? Pohon yang terbakar itu Allah menciptakan itu. Menciptakan api. Lalu Musa melihat pundak itu apa? Melihat apa? Double dong, Mbak. Oh, gitu. Melihat apa? Melihat pundak. Melihat pundak pundak apa punggung itu? Iya, punggung. Punggungnya siapa yang dilihat? Atau punggung? Saya nggak tahu. Oh, iya. Itu paling keyakinanmu sendiri. Iya. Yang udahlah, intinya Musa tidak bertemu dengan Allah, tapi Allah berfirman kepada Musa. Dan api itu diciptakan buat apa? Ya, hanya diciptakan. Bukan berteofani di situ ya. Lalu Musa melihat punggungnya itu. Siapa ini Duran? Punggung? Nggak tahu. Iya. Nggak tahu punggungnya siapa itu ya? Keyakinan siapa punggung itu? Melihat punggung. Kalau di dalam Al-Quran kan ro'anaro. Dia melihat api. Oh iya. Mainkan Duran. Mainkan. Itu dimainkan dulu. Pak Domba. Dia nanya apa Pak Domba? Iya, Allah tidak Allah tidak pernah berteofani.
Itu kalian paksa dulu Bang Yahudi itu, Bang Billy Yahudi supaya menyatakan bahwa Ada fakta Injil palsu Barnabas. Apa kabar, Bukan, bro? aku gini ya, sebentar gini. fakta Kalau fakta, kalian sebentar dulu, fakta diam dulu, dikasih diam. berita. Bentar, fakta Injil Barnabas, kalau kamu dialog, kamu jangan orang yang tidak ada di sini disuruh kau tanya. Kalau kamu mau datang dialog, isi otakmu adu dengan isi otakku, itu baru tepat. Tapi kalau kau bilang, tanya dulu fakta Injil Yahudi. Emang orang Kristen berpedoman kepada Yahudi? Yahudi yang kamu maksud? Itu yang harus kamu pahami dulu. Kalau kayak gini metode di diskusimu, kamu itu nggak ada beresnya kayak gitu. Dari tadi ketika ditanya, tanya dulu orang Yahudi katanya. Sekarang kau setuju dengan orang Yahudi atau setuju dengan Quran itu dulu. Kalau setuju kau dengan orang Yahudi, kau tinggalkan Quranmu. Baru kita dialog. Kau pakai Yahudimu, kami pakai kekristenan kami. Kalau kau Muslim, kau pakai kemuslimanmu. Kami pakai kekristenan kami. Itu dialog. Ini giliran kau ditanya, tanya dulu orang Yahudi. Giliran kau ditanya, tanya dulu orang Yahudi. Ya udah kalau kayak gitu kau pergi aja kau ke apa? Ke dunia lain. Heran. Gitu, bro. Udah. Kau jawab lah, kau ngomong gitu kalau mau dibahas. Apa? Berarti kau nggak dengar. Ya. Kayaknya Saya tadi baru wudhu. Kayaknya Baru kamu wudhu. ada sesuatu Lu ada yang kures salah. donasi? Jangan gitu, Lah saya biasa juga diingat kok. biasa Saya aja. dipaksa apa-apa. dengar orang ngomong ya. Saya bisa enggak. punya kekuatan sendiri. Saya untuk tidak mendengarkan saya juga punya Jadi gini, kendali. kamu datang ke rumah. Tujuanmu apa? Bagi link cap Iya, dong, salam malam. Sebentar. Wah, Emang kenapa? Fakta Injil Barnabas, caranya Assalamualaikum gini. warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Fakta Injil Barnabas, bentar. Waalaikumsalam. Lanjut. Masuk room ini tujuannya apa? Untuk dialog, diskusi, untuk mencari kebenaran, atau hanya tanya orang Yahudi? Tanya orang Yahudi, apa begitu saja? Tujuan saya menyimak. Ya udah, kalau begitu kau diam. Ya? Ya. Oke, udah diam. Saya mute karena Lu tujuanku ngapain menyimak. minta link CAF? Kures. Ada Billy tadi di Aderion. Gua mau nge-live-in pada monolog semua anjir. Oh. Cari konten ya? Ojo X. Kores, lu sama Yahudi gimana orang Yahudi menurutmu? Bener apa salah tuh? Ayo di sana aja yuk. Ya salah lah. Ayo di sana aja yuk. Enggak, aku mau tanya iman orang Islam terhadap Yahudi gimana? Al-Baqarah ayat 6. Jahanam, masuk jahanam. Baca, masuk jahanam. Kenapa kalian ciuman? Ini Ciuman fakta apa Injil caranya? Fakta Injil Barnabas ini tadi katakan Yahudi dengan Islam sama. Allahmu. Datang Kores bilang Oh, enggak. tunggu. Yang Islam yang betul kalian dua siapa? Kores atau fakta Injil Barnabas? Secara tauhid kita sama, cuma kan nggak beriman ke Nabi Muhammad Yahudi. Iya. Bagi link cap Allahmu dong, sangat ayo di sana aja membenci. yuk. Di sini. Allahmu sangat membenci Yahudi. Dan Itu sangat dia. menyayangi Nasrani. Lah kenapa kalian ciuman? Ciumannya gimana sih? Kita nggak ada Tahu. cium apa ya? Cium kudus itu nggak ada, Bre. Kan rangkulan. Nggak ada kita cium kudus ketika Rang- ke sesama itu. Islam sama Yahudi merangkulan Cium kaki ada ya? memusuhi Nasrani. Cium takia Nasrani juga yang nggak ada itu disayangi bikin-bikin. Allah. Gimana loh? Yang di mana sih Mau ayat dong. Nasrani disayangi Allah? Itu Al-Maidah Kemarin gua 82. tanyain. Enggak. Ya, Lu kalau pengen bentrok sama Yahudi gue bantuin sini. Enggak punya gua. Kami itu sangat menyayangi Yahudi. Kalau TikTok mah ada. Buat apa? Tahu apa TikTok? Ya itu dia makanya ayo kecaf. Masa nggak ada yang punya link cap sih? Di sana rame. Ada yang punya enggak ini? Dia ngemis nih, kasihan dikasih lah. Ayo ke sana yuk. Enggak punya. Sini Sedekah aja yuk, lah, kita Mas link. mau kesana kesini. Ini ada Duran nih ngobrol tuh. Kangen Udah, Billy gua. ini. Bosen bre udah ketemu semua Ferguson, Duran, domba kecil, kasih Allah si Erwin. Jadi Udah ketemu. Dia kan jadi sama aku dia. gini ya, aku heran juga lihat. Buat di sini rame Orang dong. Muslim Berarti ini. mereka pada datang kok ke sini. Lo lah yang buat Bentar, sini rame. bentar. Sebenarnya
Tritunggal yang diserang oleh Quran itu apa sih? Coba koreksi. Yang menuhankan Iya. Maria. Iya, yang menuhankan Maria, yang menuhankan Isa adalah Allah, yang menuhankan Roh. Itulah. Pokoknya semua yang ketiga itu Loh. salah, Bre. Salisu salasa. Oke, Berhentilah oke. kalian Mana berkata ada tiga ayatnya? gitu. Karena tiga itu Gini, Pitagoras. ayatnya menuhankan Pitagoras itu roh. punyanya Bentar pagan dulu. Yunani 500 tahun sebelum Enggak, Yesus gini, turun gini. itu. Kalau masuk dalam dialog, kalau dialog itu selayar, harus tunjukkan dulu data Quranmu yang Loh, kok sempurna nggak mau itu. data langsung pagan Yunaninya? Mau nggak? Loh, kan yang kutanya di Quran. Apa ada di Iya, pagan? Al-Quran itu kan berhentilah kalian berkata sesuatu yang tiga. Yang tiga ini mulainya dari mana sih? Itu yang akan gua Oke. Ya tunjukin. Maryam. Oke. Itu Maria, Pitagoras itu duluan, Oke. Bre. Pitagoras Oke, itu oke. duluan Iya. tiga-tiga itu. Domba bentar. Allah hanya menyatakan Maria. Iya. Enggak, Allah tuh mengatakan Kau tiga. tambah. Pertama yang menuhankan Oke. Maria, kedua yang menuhankan Yesus, ketiga yang Nah. menuhankan tiga. Tiga Itu, siapa? Bre. Ada banyak. Semua jangan Kan dipilih-pilih. Allah. Kalian kalau sudah beriman Oke. satu ayat, semua mesti Ayat- diimani. Mana ayatnya? Coba Iya, tunjukkan. Ini ayatnya Al-Baqarah keluarkan, ayat keluarkan 92 sama 93. Coba share dong. Kan itu. Iya. Aku share, Mak. Gak bisa share aku. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu benu Maryam. Itu satu. Udah, Terus yang kedua, share. laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Terus yang ketiga yang menuhankan Maryam. Itulah. Kan kelar. Udah. Coba dong. Urustamara safalasas, purustamaras Bukan. karos falarasa. Itu gue bahasa Gini. Yunani. Bukan. Cuma nggak enak kalau Kamu- dinyanyiin Yunani itu. Kenapa kalian itu nggak pernah dewasa dalam dialog? Aku heran. Kok nggak dewasa gue bacain Arabik sama Yunani kok nggak dewasa? Nah ini nih Sekarang, linknya nih. oke. Kita di sana aja yuk. Kita ke sana aja yuk. Yuk. Oke. Sebentar. Yuk, ayo. Kamu kok coba tunjukkan dong. Udah lari dia, nggak berani dia kalau bicara kitab detail. Tapi kalau bicara ngerocos ya selayar nomor 1. Coba. Di mana tadi dibilang dia? Dari mana dia tahu Tuhan 3 itu orang nggak disebutkan siapa yang dimaksud 3 di situ? Katanya sempurna kan di situ. Tapi kalau dibandingkan dengan yang lain, yang dimaksud di Quran itu Tritunggal, Maryam, Isa, dan Allah. Kristen nggak ada kayak gitu Tritunggal. Artinya apa yang dibaca? Ya. Aku Kenapa, boleh nambahin dikit lah. Aku Ya, tadi tambah. barusan beli obat soalnya. Sebenarnya tuduhan Quran itu sebenarnya salah alamat. Karena Quran itu sebenarnya menyinggung terhadap sekte Koldrianisme. Di mana Koldrianisme ini salah satu sekte yang menuhankan Maria itu. Jadi derajatnya itu ditinggikan si Maria daripada Yesus itu. Dan itu pun ada salah satu buku yang pernah saya baca itu berjudul Jesus in the Quran itu menyatakan bahwa Koldrianisme itu memang sangat mendewakan yang namanya Bunda Maria. Jadi ketika Koldrianisme itu mendewakan dengan cara mempersembahkan roti yang tipis putih itu di hadapan Maria gitu. Nah, sedangkan di dalam kekristenan sendiri justru sebenarnya yang mendukung pernyataan dari Quran itu sendiri ya harusnya si Jodi Triteos. Kan selama ini kan si Jodi mempercayai Allah itu ada 3 itu. Padahal di dalam kekristenan sendiri itu tidak mengenal yang namanya Allah itu ada 3. Allah itu ya 1, di mana dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus menyatakan bahwa hanya ada satu Allah sajalah, yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang sebagai perantara antara manusia dengan Bapa, yaitu satu kehakikatan Sang Firman dengan Bapa itu tidak dapat dipisahkan, namun dapat dibedakan. Dan itu pun juga pernyataan dari tadi menyinggung Yahudi ya, pernyataan dari Simon ben Yochai itu sendiri dengan hal yang sama
yaitu mendukung pernyataan dari Tertullianus, mengatakan bahwa tres personae, ada ketiga oknum di dalam diri Yod Vave, dan itu pun ada tingkapan di dalamnya, dan itu pun meskipun dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisah. Itu ada di dalam kitab Zohar khususnya. Itu pernyataan dari Simon ben Yochai, murid dari Rabbi Akiva. Gitu. Ini tuduhan Quran ini salah alamat di kekristenan. Itu Le, kalau dari saya Le. Iya, itu dia. Tapi yang aku sayangkan ya, semua orang Muslim ini datang hanya bisa ngerocos. Ketika kita tanya Quran, mana ayatnya? Loh, penjelasanmu kok nggak ada seperti itu tertulis. Contoh ya, kalau dikatakan 3 Tuhan itu tadi ada satu ayat. Apa kafir lah yang mengatakan 3 Tuhan? Pertanyaannya kan 3 Tuhan yang dimaksud itu siapa? Ya perbandingannya dengan ayat Quran. Di ayat Quran lain dikatakan bahwa 3 itu kan Maryam, Isa sama Allah itu sendiri. Clear. Jadi yang dipahami Quran ya salah sasaran, gak ada hubungan dengan Kristen. Cuma nanti ditanya sama Faktin Barnabas ini, dia tanya balik sama kita. Ya otak sungsang ya kayak gitu, susah. Maunya ngerocos saja. Gak mau diskusi. Beda dengan kita. Kalau ditanya kita jawab. Minta data ya kita tunjukkan. Ini ya aku kadang aku lihat sama orang Muslim ini. Ditanya 1 kali akan dijawab. Ditanya 2 kali bertakiyah. Ditanya 3 kali nyerang balik. Coba kalian lihatlah semua Muslim kayak gitu yang suka berdebat. Tanya 1 kali jawab, tanya 2 kali bertakiyah, tanya 3 kali nyerang. Rata-rata. Ya, emang begitu Pak Herman.